Kaidah kebahasaan teks berita. Setelah 2 minggu yang lalu kita mempelajari pengertian berita, kemudian minggu kemarin kita mempelajari struktur berita. Kali ini kita mempelajari kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Oke. Yang pertama, jadi di dalam teks berita itu menggunakan bahasa baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Jadi berita itu bukan hanya dibaca oleh kalangan elit, tapi juga menengah ke bawah dan semua masyarakat. Maka dari itu disarankan menggunakan bahasa yang baku. Jadi bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Karena di dalam berita ini juga sebagai media untuk memberitahu kepada halayak ini loh yang benar, bahasa ini loh yang benar. Nah, jadi ini Bu Putri punya beberapa bentuk baku dan tidak baku. Ya, jadi ada beberapa contoh ini. Yang pertama ada jadwal. Kemudian ada apotek. Jadi yang betul itu apotek ya, diingat-ingat. Kemudian ada sistem, koordinasi. Yang terakhir ada teknik. Nah, yang tidak bakunya apa? Yang tidak bakunya kita bisa lihat di samping ada jadwal. Jadi ada beberapa orang yang masih menggunakan kata ini, jadwal. Jadi yang betul itu yang di sebelah kiri ya. Setelah itu apotik. Nah, ini yang paling umum ada di sekitar kita. Jadi kalau ada pamflet atau banner itu masih menggunakan kata ini, padahal yang betul adalah apotek. Kenapa Bu menggunakan apotek? Karena orang yang meracik obat itu disebut apoteker, bukan apotiker. Ya, mengerti? Selanjutnya ini sistem. Nah, ada yang sok manis itu menggunakan sistem, padahal itu tidak baku. Yang baku adalah sistem, karena ada kata sistematis. Ya. Selanjutnya ada koordinir. Nah, ini yang juga sering digunakan. Jadi kalau di kelas itu, ayo nanti kamu ya yang mengkoordinir, padahal itu tidak baku atau salah. Jadi yang betul koordinasi. Ya. Yang terakhir yaitu teknik. Nah, yang betul adalah teknik pakai K. Ada lagi yang menggunakan K sama H. Teknik ngalah. Sok-sok Arab gitu ya. Jadi yang betul adalah teknik, begitu saja. Oke. Nanti kalian bisa mencari sendiri yang baku dan tidak baku selain contoh dari Bu Putri ini. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Jadi di dalam berita itu tidak melulu kalimat tidak langsung, tapi juga menggunakan kalimat langsung. Nah, hal ini sebagai bentuk variasi. Ya, jadi kemudian kalimat langsung itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan tanda petik ganda. Jadi ada 2 tanda petiknya, bukan 1. Kalau 1 itu disebut apostrof. Seperti kalau kita melihat di kata Jumat, nah itu ada apostrofnya. Itu cuma 1 tanda petiknya. Kalau kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda. Oke. Kemudian selain kalimat langsung itu ada tanda petiknya, juga ada keterangan penyertanya. Mana? Apa itu kata keterangan penyerta? Kita bahas ya. Contohnya,
Sebelum pandemi, latihan karawitan dilakukan setiap hari Kamis. Jelas Kepala Sekolah SDN Magersari 1. Kalimat langsungnya mana? Itu yang ditandai oleh tanda kutip. Ini tanda kutipnya ya, 2. Ya, di depan dan di belakang. Kemudian keterangan penyertanya mana? Ini dia keterangan penyerta. Jelas Kepala Sekolah SDN Magersari 1. Itu disebut keterangan penyerta. Nah, kemudian di kalimat langsung ini tanda koma yang di sini itu ada di dalam tanda petik, bukan di luar. Ya. Jadi ada di dalam tanda petik. Oke. Lanjut ya, yang selanjutnya contoh berikutnya. Untuk mewujudkannya, kami terus meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Tambah Bu Siti Khotijah. Titik. Ya. Jadi sama juga ada tanda petiknya 2 ganda di depan dan di belakang. Kemudian juga ada kata penyerta. Sama dengan contoh yang pertama tadi. Oke, sudah paham ya? Tentu sudah. Ini masih mudah sekali. Selanjutnya yang ketiga, kaidah kebahasan yang ketiga ada penggunaan konjungsi bahwa. Jadi konjungsi bahwa itu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalau tadi ada kalimat langsung, ini diganti atau diubah menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala Sekolah Siti Khotijah menjelaskan bahwa karawitan adalah salah satu ekskul yang banyak peminatnya. Ini kan kalimat tidak langsung. Kalau diubah menjadi kalimat langsung bagaimana anak-anak? Begini ya. Karawitan adalah salah satu ekskul yang banyak peminatnya. Kepala Sekolah Siti Khotijah menjelaskan. Nah, sudah berbeda, tidak ada kata bahwa. Jadi bahwa itu sebagai penerang atau penjelas kata keterangan atau penyerta yang mengikutinya. Contoh berikutnya. Kepala SMPN 3 Mojokerto menyebutkan bahwa karawitan mampu menumbuhkan rasa cinta pada budaya Indonesia. Nah, ini kan hanya membolak-balik saja tadi ya. Kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dengan menggunakan konjungsi bahwa. Oke, udah paham ya? Selanjutnya yang keempat, ada penggunaan konjungsi temporal. Oh iya, barangkali kalian lupa, konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Ya, jadi tadi konjungsi bahwa berarti kata penghubung bahwa. Kalau sekarang konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa? Berarti kata penghubung yang bersifat temporal. Apa temporal itu? Itu adalah yang berkaitan dengan waktu, tempo waktu ya. Jadi seperti contohnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan seterusnya. Jadi bersifat menjelaskan kronologis. Jadi hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Ya, jadi konjungsi temporal itu adalah kata penghubung urutan waktu. Jadi ada untuk menjelaskan setelah ini, kemudian itu, dan seterusnya. Oke, langsung contoh saja ya. Ini, sejak pandemi, siswa SMPN 3 Mojokerto melaksanakan pembelajaran secara daring. Mana kata penghubungnya atau konjungsi temporalnya? Itu ada di awal, sudah digarisbawahi sama Bu Putri ya. Sejak. Oke.
Bisa ya? Contoh yang kedua, prosedurnya pasien yang dinyatakan reaktif diisolasi mandiri sembari menunggu hasil tes swab yang pertama. Kemudian tes swab kedua agar hasilnya akurat. Terang kepala puskesmas Plutot. Mana konjungsi temporalnya? Itu. Kemudian. Jadi setelah ini kemudian ini ada urutan waktu yang dijelaskan. Oke? Sudah paham ya? Mudah sekali. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Setelah menjadi buron selama 3 bulan, akhirnya pelaku curanmor berhasil dibekuk petugas kepolisian. Mana konjungsi temporalnya? Iya, betul. Akhirnya. Nah, ini kan ada urutan waktu. Nih, sudah paham untuk konjungsi temporal? Lanjut. Kita lanjut yang kelima. Penggunaan kata kerja mental atau verba mental. Apalagi ini Bu, ini mudah. Hanya penggunaan katanya saja yang sedikit asing mungkin. Jadi verba mental atau kata kerja mental ini yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi yang masih dipikirkan, maksudnya kegiatan ini tuh dalam pemikiran saja, bukan tindakan yang bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, kalau misalnya kata kerja biasa atau verba fisik itu, misalnya membaca, berjalan, berlari, itu kan terlihat. Ya, aktivitasnya kan terlihat. Tapi kalau kata kerja mental atau verba mental ini tidak terlihat pekerjaannya. Contohnya, memikirkan. Kamu tahu seseorang itu memikirkan atau tidak? Kan tidak tahu, kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Contoh lagi, membayangkan, berasumsi. Berasumsi itu apa? Berpendapat, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Apalagi nanti bisa kamu tambahkan sendiri. Jadi verba mental atau kata kerja mental ini kata kerja yang aktivitasnya itu ada di pemikiran atau dari hasil pemikiran. Oke, kita langsung contoh saja biar paham ya. Pak Rejo selaku kepala SMPN 3 berasumsi meski pembelajaran dilakukan secara daring, tapi siswa tetap bisa menerima materi dari guru pengampu. Nah, berasumsi itu kata kerja mentalnya. Berasumsi itu kan berpendapat. Jadi pendapat itu kan dari dalam pemikiran, ya gitu. Oke, contoh yang kedua. Wali Kota Mojokerto terus memikirkan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi seperti ini. Nah, kata kerja mentalnya memikirkan. Bagaimana kita tahu Bu Wali Kota itu memikirkan strategi atau tidak? Kan kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, secara fisik, tapi ya itulah kata kerja mental. Oke, sudah bisa dibayangkan? Nah, dibayangkan ini juga kata kerja mental. Ya, lanjut. Yang terakhir yaitu penggunaan kata keterangan. Ini sudah kalian pelajari saya kira waktu SD ya, kata keterangan. Jadi apa saja? Kata keterangan itu banyak sekali. Ada kata keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, dan seterusnya. Tapi saat ini kita hanya mempelajari, memberikan contoh 2 macam saja yang paling umum, yaitu kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Contohnya ini. Sekitar pukul 8.00 waktu setempat, siswa SMPN 3 secara bergiliran mengambil kartu perdana untuk menunjang pembelajaran daring. Mana keterangan waktunya?
Oke, nah itu sekitar pukul 8.00 ya. Selanjutnya ditemui di ruang kepala SMPN 3, Pak Rejo menjelaskan terkait metode pembelajaran selama pandemi. Mana kata keterangannya? Ya, itu di ruang kepala SMPN 3. Jadi itu adalah keterangan tempat. Pinter. Oke, paham sampai di sini? Saya kira ini mudah sekali. Nah, untuk sebagai umpan balik agar kalian memahami lebih lanjut tentang materi kali ini, kalian bisa membuat contoh lagi ya. Mulai dari penggunaan bahasa baku tadi, kamu bisa mencari di kamus kata baku dan tidak baku selainnya dicontohkan Bu Putri. Kemudian kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah kata keterangan waktu dan tempat. Kalian bisa membuat contohnya, kemudian foto dan kirim melalui Google Classroom ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.